Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 21 akan menjelaskan mengenai analisis dan penerapan uji hipotesis dalam bidang geografi. Perkenalkan, nama saya Sinta Nirmala Ayuwardani dengan NIM 235136311 GE10121. Perkenalkan, nama saya Noval Swastianto dengan NIM 23 garis miring 513 656 garis miring GE garis miring 10122. Ganesha Nekresi Gunawan dengan NIM 23 garis miring 517849 garis miring GE garis miring 10201. Perkenalkan, saya Rangga Pertiwi Jangka Pranyoto dengan NIM 23 518 771 GE 10236. Judul paper yang akan kami kaji yaitu Geographical Assessment of Landslide Susceptibility Using Statistical Approach. Yang pertama kita akan masuk ke latar belakang. Di seluruh dunia, kondisi medan yang terjal sangatlah rentan terhadap fenomena terjadinya bencana tanah longsor. Dan pada daerah pegunungan ataupun perbukitan yang ada di India, tanah longsor sering sekali terjadi sering sekali terjadi setiap tahunnya. Hal ini dikarenakan curah hujan yang sangat signifikan terjadi di sepanjang tahun, baik pada musim hujan barat daya maupun maupun musim timur laut. Seperti halnya yang terjadi pada distrik Nilgiris yang terdapat di Tamil Nadu, yang sangatlah rentan terhadap tanah longsor. Meskipun distrik Meskipun distrik Nilgiris berada pada zona seismik, tanah longsor merupakan bencana alam yang paling umum terjadi di antara tahun 1865 hingga tahun 2009. Dan dari fenomena yang telah terjadi, menimbulkan dampak-dampak negatif yang sangat signifikan terhadap lingkungan, terutama pada flora dan faunanya, serta wilayah pemukiman yang terdapat pada wilayah ini. Dan dalam hal ini, untuk mengidentifikasi keterkaitan di antara beberapa faktor penyebab suatu daerah menjadi rentan terhadap bencana tanah longsor, dilakukanlah sebuah pendekatan dari berbagai macam metode, seperti pendekatan statistik, mulai dari pendekatan statistik yang sederhana yang telah diterapkan dengan model rasio frekuensi. Selain itu, terdapat juga metode rasio frekuensi yang juga digunakan untuk memvalidasi faktor penyebab yang dipilih tergantung dengan tingkat dampak dalam mengendalikan bencana tanah longsor. Rasio tersebut juga digunakan untuk menjelaskan perbedaan tingkat tiap skor antara faktor penyebab tanah longsor pada tiap kelas dan pendistribusian bencana tanah longsor dengan menggunakan sistem informasi geografis atau GIS. Selanjutnya adalah tujuan. Dari paper yang telah kami kaji, terdapat dua tujuan. Yang pertama, untuk menganalisis kontribusi faktor-faktor penyebab terjadinya longsor dalam studi berbasis GIS, dan yang kedua, untuk menganalisis tingkat kerentanan longsor di daerah distrik Nilgiris. Oke, kemudian untuk variabel dari yang digunakan dalam penelitian ini ada 9 totalnya. Jadi yang pertama ada tanah, kedalaman tanah, kemiringan lereng, aspek lereng, curah hujan, indeks vegetasi diferensial yang dinormalisasi, yang ketujuh adalah litologi, penggunaan lahan untuk tutupan, dan kepadatan kelurusan dari medan yang dikaji. Jadi ini untuk rumusan dari paper yang kami ambil, diskusi kami dengan mempertimbangkan hasil penelitian, metode, pendahuluan dan kesimpulan yang ada, maka kami menyimpulkan bahwa H1 dari penelitian ini adalah faktor-faktor penyebab longsor berpengaruh besar terhadap kerentanan longsor pada studi berbasis GIS, dan untuk H0, faktor-faktor penyebab longsor berpengaruh kecil terhadap kerentanan longsor pada studi berbasis GIS.
Baik, yang terakhir ada kesimpulan. Kesimpulan dari paper ini menunjukkan bahwa lereng yang lebih curam mempunyai kemungkinan terjadinya longsor yang lebih tinggi karena adanya keterkaitan antara kejadian longsor dengan kemiringan lereng. Nah, pada variabel-variabel yang telah dijelaskan tadi, dibentuklah persentase sebagai berikut. Satu, kemiringan lereng sebesar 8,25%. Yang kedua, jenis tanah sebesar 7,18%. Yang ketiga, penggunaan lahan dan tutupan lahan sebesar 7,17%. Yang keempat, curah hujan sebesar 7,15%. Yang kelima, ada litologi sebesar 6,88%. Yang keenam, ada kedalaman tanah sebesar 3,82%. Yang ketujuh, ada kejadian longsor akibat NDVI sebesar 2,20%. Yang kedelapan, ada aspek lereng sebesar 2,06%. Dan yang terakhir, yang kesembilan, ada penyangga kelurusan yang merupakan faktor yang paling tidak bertanggung jawab sebesar 1,11%. Kerentanan rendah terdapat di bagian barat, barat laut, dan jarang ditemukan di timur laut. Kerentanan sedang tersebar sebagian besar di bagian tengah wilayah studi, turun ke arah barat dan juga hanya sedikit yang terlihat di wilayah utara. Kerentanan tinggi tersebar luas di wilayah penelitian bagian barat. Sekian presentasi dari kelompok 21. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.